بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga kita dapat melakukan ibadah yang sangat luar biasa, yang tidak semua orang bisa melakukan, yakni ibadah salat subuh berjamaah. Namun sebelum kita lanjut kepada pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, tidak lupa saya mengucapkan salam hormat, salam takzim kepada Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir. Karena teriring salam hormat dan salam takzim inilah sehingga kita bisa menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia, rasa cinta dan kasih sayang dan saling menghormati antar sesama. Jika tidak ada manusia yang saling menghormati dan saling menyayangi, maka tentunya kedamaian di atas dunia ini tidak akan pernah tercapaikan. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing dan merintis umat manusia sehingga bisa kita membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita bisa bagaimana cara menata hidup kita dengan baik, sehingga kita bisa tahu aturan bagaimana kita saling menghargai dan menghormati. Itu karena diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang kenikmatan yang telah diberikan kepada Allah, berbicara tentang kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, maksudnya ada banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Namun tidak semua nikmat kita menyadari, tidak semua nikmat kita memahami apa sih nikmat yang telah diberikan kepada kita. Bagaimana sih Allah memberikan nikmat itu kepada kita? Kalaupun kita menyadari dan memahami beberapa nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mampukah kita mensyukuri nikmatnya? Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita? Terlalu banyak dari kita yang telah diberikan nikmat, tapi kita pura-pura tidak paham, pura-pura tidak tahu. Kalaupun misalkan kita mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, tapi bagaimana pengaplikasian syukur tersebut? Nilai dan metode syukur kepada Allah bukan hanya terletak daripada lafaz alhamdulillah. Kata alhamdulillah bisa disampaikan dan bisa dikatakan oleh anak-anak yang berumur 5 atau 6 tahun. Dan itu bukanlah standar bagaimana kita mengucapkan syukur kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan bersyukur kepada Allah? Meningkatkan ketakwaan, menjalankan perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Ini makna bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita menguatkan, bagaimana cara kita sehingga kita bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasul? Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Lihatlah mereka yang ada di bawahmu, wa la tanzur, dan jangan lihat mereka yang ada di atasmu. Ketika kita memiliki sepeda, lihatlah mereka yang tidak memiliki sepeda. Jangan tengok orang yang memiliki mobil, jangan tengok mereka yang memiliki pesawat, maka kita tidak akan pernah mampu bersyukur. Ketika kita dapat makan satu kali dalam sehari, ada banyak dari anggota umat manusia yang tidak makan sekali seminggu.
Dengan cara melihat seperti itu, lihat ke bawah yang memiliki nikmat yang lebih dan yang memiliki nikmat yang kurang dari kita, maka kita akan tahu bagaimana mensyukuri nikmat yang telah kita dapatkan. Tapi kalau sedikit-sedikit kita menengok ke atas, kita dapat mobil, kita tengok yang dapat pesawat, maka syukur itu akan jauh. Kita tidak akan pernah merasa cukup. Saya masih kurang, saya ingin ini. Karena manusia itu sikapnya serakah. Tidak dinamakan manusia kalau tidak memiliki yang namanya sikap serakah ini. Sudah dapat satu, mau dapat dua. Sudah dapat dua, mau dapat tiga. Nah, ini manusia. Karena kita diselimuti oleh nafsu dalam kehidupan di dunia ini. Tidak akan habis-habisnya keinginan kita kalau tidak diimbangi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena sesungguhnya kalau kita mampu berfikir, kalau kita mampu menyadari dan ingin berfikir, kita ini berada di dalam tipuan yang nyata. Dikelilingi oleh tipuan yang sangat luar biasa. Lebih-lebih kita ditipu dan dihasut oleh yang namanya syaitan. Ketika syaitan sudah bergelimpangan di dalam nafsu kita, maka tidak ada nikmat yang baik di dalam kehidupan, dalam pandangan manusia. Kita mendapatkan rizki, syaitan bilang ini masih sedikit. Kita mendapatkan rizki yang luar biasa yang tidak pernah mungkin didapatkan oleh orang lain, syaitan masih bilang, kau belum cukup. Ini Allah tidak adil kepadamu. Itu banyak orang mereka yang tidak sholat tapi kaya betul lah. Itu hasut-hasutan setan seperti itu. Kenapa selalu harta yang dijadikan sebagai patokan? Karena manusia biasanya menjadikan itu sebagai tujuan. Hidup kadang di dunia ini yang menjadi tujuan adalah harta, tahta, dan wanita. Biasanya begitu. Kurang tahta mengatakan nikmat kurang. Kurang harta juga dikatakan nikmat kurang. Kurang wanita apalagi, itu manusia. Karena tiga hal ini sulit dihindari. Ketika sudah mendapatkan tahta, maka dia akan mendapatkan harta. Ketika sudah mendapatkan harta, maka dia akan pergunakan hartanya untuk mendapatkan wanita. Karena biasanya wanita luluh karena harta dan laki-laki luluh karena wanita. Ini yang pertama, berbicara tentang nikmat. Lebih-lebih kita tidak menyadari bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan atau melaksanakan hari raya Idul Adha. Dan di sana ada istilahnya perbuatan yang sangat mulia yang dinamakan dengan kurban. Kata kurban ini tidak hanya Al-Quran yang memberikan perintah. Kalaupun di dalam surat Al-Asr mengatakan inna a'tayna al-kausar, maksudnya mengatakan inna a'tayna kal-kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah kamu li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Ini suatu perintah. Jadi ketika diperintahkan oleh Allah, maka nilainya adalah suatu kewajiban. Jika Allah memerintahkan, maka nilainya adalah suatu kewajiban. Tapi ketika Rasul melakukan, maka nilainya adalah sunnah. Dalam arti begini, berkorban ini tidak hanya dilakukan oleh umat Islam. Ini banyak umat-umat baginda Nabi terdahulu yang sebelum baginda Nabi Muhammad SAW sudah melakukan kurban. Contoh kecil, Nabi kita Nabi Ibrahim. Sebelum baginda Nabi Ibrahim pun ada daripada anak Nabi Adam alaihissalam yang namanya Khabil dan Qabil yang melakukan kurban. Namun apa yang dilakukan oleh Khabil dan Qabil ini ada nilai berkelanjutan yang akan disambung oleh baginda Nabi Ibrahim. Dulu ceritanya begini. Ketika kurang-kurangnya manusia, karena manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hidup di muka bumi ini, yang pertama adalah baginda Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ini memiliki anak, putra dan putri yang namanya Qabil. Saudari daripada Qabil ini namanya Iklimah. Lalu kemudian ada anak selanjutnya namanya Habil. Saudari dari Habil ini namanya Labuda.
untuk mempertahankan keutuhan dan kelangsungan hidup manusia, sesungguhnya Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam menikahkan anaknya dengan kawin silang. Artinya Qabil dengan Iklimah ini satu rahim, dilahirkan bersamaan. Habil dengan Labuda satu rahim, dilahirkan bersamaan. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk dikawinkan silang. Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklimah. Namun mendengar daripada perintah Nabi Adam alaihissalam, Qabil ini tidak terima. Kenapa? Karena yang namanya Iklimah ini jauh lebih cantik daripada Labuda. Ini berbicara tentang wanita juga ini. Karena Qabil tidak menerima dan tidak ikhlas kalau Iklimah diambil oleh Qabil, maka protes. Hai ayahku, sesungguhnya Iklimah ini adalah saudariku. Yang lebih pantas menerima dan mendapatkan Iklimah adalah saya. Lagi pula saudari daripada Qabil itu buruk ayah, tak pantas denganku, kata Qabil. Lalu Habil menimpali apa yang dikatakan oleh Qabil tersebut. Apa yang engkau perintahkan dan apa yang Allah ridhoi, sesungguhnya aku akan melakukan hal yang seperti itu, kata Habil. Namun untuk tidak menimbulkan daripada perpecahan antara anak Nabi Adam alaihissalam, maka ditemukanlah satu jalan keluar. Baiklah kalau begitu anak-anakku, barang siapa yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dialah yang akan mendapatkan Iklimah, kata Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian dengan kesepakatan bersama, Habil dan Qabil bersepakat untuk melakukan yang namanya kurban. Ini kurban pertama dilakukan oleh umat manusia di atas dunia ini. Bukan Nabi Ibrahim yang pertama, bukan. Yang pertama adalah Qabil dan Habil. Habil ini adalah seorang peternak yang ulet luar biasa, yang rajin dan selalu memperhatikan ternaknya, tidak pernah lepas dari pandangan, tidak pernah lepas dari jamuan. Ini Habil, sangat ulet sekali. Sedangkan Qabil adalah seorang petani yang sangat luar biasa, yang ulet juga dengan pekerjaannya, yang rajin dan selalu mengingat apa yang harus dilakukan setiap hari, yaitu yang dinamakan dengan pertanian. Ini untuk Qabil. Lalu kemudian kedua dari anak Nabi Adam ini melakukan suatu kurban dengan harta yang dimiliki oleh mereka. Dan pada suatu masa Qabil memberikan kurbannya dalam bentuk seekor kambing yang sangat sehat dan gemuk. Sedangkan Qabil memberikan kurbannya dalam bentuk gandum-gandum yang sudah mau rusak. Tanam-tanaman, buah-buahan yang sudah mau tidak bisa dimakan lagi. Itu yang ditaruh oleh Qabil di atas pegunungan. Lalu kemudian, singkat cerita, dalam suatu waktu sebanyak 3 hari menunggu, disambarlah kambingnya daripada Habil ini oleh api dari langit, menandakan bahwa kurban daripada Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambing ini disambar oleh api, lalu kemudian hilanglah kambing ini, dimasukkan ke dalam surga. Kemana kambing ini? Itulah yang dipakai untuk mengganti Nabi Ismail pada saat dikorbankannya. Hampir mau diputusnya leher Nabi Ismail. Kambing yang diambil dari Habil ini yang dipakai untuk mengganti anaknya Nabi Ibrahim ini. Segala yang terjadi di dunia ini ada tujuan, ada hal, ada takdir, kadar Allah yang telah ditentukan. Jadi berkurbannya Habil bukan berarti dia berkurban sia-sia, tidak. Ada tujuan lain sehingga perjalanan Qabil dan Habil ini dilakukan dengan cara seperti itu. Jadi disambarnya kambing atau domba daripada Habil itu akan dipakai untuk menggantikan anaknya Nabi Ibrahim pada saat akan disembelih nanti. Itu. Lalu kemudian melihat kurbannya Qabil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, marahlah si Qabil. Ini Allah tidak adil, lebih banyak yang kukorbankan, lebih banyak yang kutaruh di bukit ini. Kenapa Habil yang diterima? Ini Habil harus mati, katanya begitu. Digoda lagi oleh setan, tak pantas dia mendapatkan Iklimah, kaulah yang lebih pantas, kata iblis. Lalu kemudian apa kata Qabil? Emang betul juga, saudari daripada Habil ini buruk rupa, ngapain saya menikah dengan dia? Akhirnya berkecamuk dalam hatinya, pokoknya Habil harus mati, Habil harus mati. Di perjalanan ditunggulah Habil. Lalu kemudian karena hasutan dan
julukan setan begitu. Dibunuhlah Habil oleh si Kabil dengan satu lemparan yang sangat keras, dengan batu yang sangat keras, dipukul kepala si Habil, bocor, mati. Setelah mati, bingung, bagaimana cara saya untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu kemudian singkat cerita, dilihatlah burung gagak saling membunuh, saling patuk. Setelah itu dikuburkan temannya dalam sebuah tanah, digalikan lubang oleh burung gagak. Dapatlah insting, dapatlah pembelajaran ini si Qabil, ditanamlah Habil dari tempat di mana dia dibunuh. Itu singkat-singkat cerita sebagai pembelajaran untuk kita. Ada pengorbanan pertama yang dilakukan oleh umat manusia sebelum dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita berkorban. Sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya Hari Raya Idul Adha. Di sini kita dituntut untuk berkorban. Yang dilihat oleh Allah itu bukan gemuknya korban itu. Yang dilihat oleh Allah bukan sapi yang dikorbankan. Ini kalau sapi yang saya korbankan berarti diterima. Kalau kambing mungkin khawatir, kadang-kadang diterima, kadang-kadang tidak. Bukan. Allah tidak melihat apa yang dikorbankan, asalkan mencapai rukun dan syarat, maka insya Allah pahala sudah Allah yang tentukan. Kita tidak bisa mengira-ngira ini sapi 2 dikorbankan, ini berarti langsung masuk surga. Enggak. Tergantung bagaimana. Innamal a'malu binniyah. Terkadang kita mengorbankan sesuatu di dalam kehidupan kita di dunia ini hanya karena ingin dikatakan, oh luar biasa ini orang kaya, ini orang dermawan. Hanya ingin dikatakan seperti itu oleh orang. Jadi itu tidak sedikit dari kita karena diinginkan pujian dan yang sangat luar biasa untuk kita. Jadi mereka mengorbankan sesuatu hanya karena ingin disanjung, ingin dikatakan dermawan, ingin dikatakan luar biasa, baru mereka berkorban. Jadi korban yang bagaimana yang dilihat oleh Allah? Korban yang dilakukan dengan keikhlasan, dengan ketulusan hati. Asalkan sudah mencapai rukun dan syarat, insya Allah itu lebih baik daripada orang yang berkorban dengan 1000 unta sekalipun, tapi tidak menggunakan keikhlasan dan hati yang tulus. Jadi berbicara tentang korban. Kenapa kita berbicara secara detail tentang korban ini? Harus kita berbicara secara detail tentang korban ini. Karena dalam kehidupan ini kita melakukan suatu perbuatan ingin disanjung tadi. Ini bahaya. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah akan ada suatu penyakit yang sangat luar biasa yang tidak akan pernah ditemukan obatnya, yang dinamakan dengan penyakit wahan kata Rasul. Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Penyakit wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, bagi mereka yang cinta dunia agak ragu-ragu mengorbankan. Sayang kali ini kambing kita korbankan, baik kita pakai untuk beli motor misalnya. Sayang kali sapi kita korbankan, baik kita pakai untuk buat rumah. Ini hubbud dunya wa karahiyatil maut. Dia terlalu cinta dunia, ragu-ragu untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dianjurkan oleh Allah. Hanya karena dia mengiming-imingkan dirinya dengan kebahagiaan dunia, harta dunia, tata dunia, keinginan yang sangat luar biasa sehingga mereka itu takut mati. Terlalu cinta kepada dunia, mereka takut mati. Ini kadang-kadang penyakit yang selalu hinggap kepada diri seorang manusia. Dan ini tidak jarang, bahkan 95%, bahkan dikatakan 99%, kita sering dihinggapi dengan penyakit wahan ini. Karena setiap hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang pernah meleset maksudnya. Apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi selalu akan tercapai dan selalu akan terjadi di dalam kehidupan di dunia ini. Dan ini sudah banyak yang membuktikan. Jadi kita tidak bisa menafikan, tidak bisa memungkiri apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan terjadi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada banyak yang telah disampaikan. Mungkin kita dapat memetik beberapa pembelajaran dari hal yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah bagaimana mensyukuri nikmat. Yang kedua adalah sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya kurban.
Persiapkanlah diri kita sebagai rasa ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berkorban. Marilah kita menyumbangkan, meluangkan waktu dan harta kita untuk melakukan yang namanya kurban nanti di hari raya Idul Adha. Nanti pada saat kurban itu hasilnya akan dibagikan kepada fakir miskin, yang sesuai dengan anjuran-anjuran agama yang akan mendapatkan kurban tersebut. Jadi jangan khawatir orang yang berkorban tidak akan dimiskinkan oleh Allah, maka sesungguhnya mereka yang berkorban akan ditambahkan rizki, akan ditambahkan keberkahan daripada rizkinya oleh Allah. Allah akan memelihara orang yang beramal soleh dengan keikhlasan yang tulus, yang keikhlasan yang luar biasa. Jangan khawatir nanti ketika Anda sudah berkorban, ketika kita sudah berkorban, harta akan berkurang, maka tentunya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan tentang yang kita bahas tadi dari Bapak Ibu sekalian. Ada mungkin pertanyaan tentang apa? Dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada beberapa banyak pertanyaan yang kita mungkin bingung. Bagaimana sih dalam menghadapi kehidupan ini? Karena terlalu banyak tingkah laku yang kita lakukan di dunia ini. Terkadang kita tidak sadar. Itu salah apa benar? Terkadang kita tahu benar, dan terkadang kita tahu salah, tapi kita lakukan. Ini gara-gara nafsu, keinginan yang tidak tersalurkan, akhirnya, nanti kita taubat. Nanti kita taubat. Allah Maha Pengampun. Jadi, kita selalu meringankan daripada azab-azab yang telah dijanjikan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita tahu ayat itu. Barang siapa yang bersyukur kepadaku niscaya akan kutambahkan nikmatku. Wa la in kafartum, dan barang siapa yang kufur, inna azabi lasyadid, akan ada azab yang sangat pedih. Azab belum ketahuan pula. Enggak percaya kita kadang. Kenapa? Itulah kelemahan kita sebagai manusia. Meskipun diancam sekalipun oleh Allah Tuhan semesta alam, kita tidak pernah takut karena merasa ancaman itu hanyalah bualan belaka. Neraka kita anggap sebagai dongeng, surga kita anggap sebagai hayalan. Ini yang membuat kita terkadang tidak pandai mensyukuri daripada nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nah, bagaimana cara kita mengungkapkan rasa syukur kita? Bukan hanya dengan mengungkapkan alhamdulillah, yaitu kalau misalkan ada rizki yang lebih dari kita, silakan kita membeli domba, membeli kambing, membeli sapi untuk berkorban pada saatnya nanti di saat hari raya Idul Adha. Kalau misalkan tidak dapat rizki, mungkin tahun depan, dan mungkin tahun depannya lagi. Kita selalu berusaha, selama ada niat, di situ ada jalan. Banyak jalan menuju kesuksesan untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang sangat luar biasa sekali yang jarang ditanyakan. Kalau misalkan kita masih memiliki hutang, terus kita berniat untuk berkurban, mana yang lebih atau mana yang harus kita dahulukan? Begitu maksudnya. Yang harus didahulukan itu adalah hutang. Selama hutang belum terbayarkan, maka tidak akan diterima amalmu. Maka ada kisah daripada Rasulullah SAW dan sahabat. Meninggal seorang sahabat, ada seorang sahabat menyerutuk, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ini mayit ada hutangnya sama saya yang belum lunas." Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia tidak mau menyolatkan mayit itu, hanya gara-gara hutang itu. Jadi ngapain, apa gunanya kita berkorban kalau hutang masih numpuk di orang? Akan menjadi ucapan dan fitnah yang sangat luar biasa. Hutangnya disanya 2 juta, berkorban untuk riak-riak, itu akan jadi pancingan. Maka jangan berkorban ketika masih ada hutang. Kenapa? Karena uang yang akan kita pakai untuk berkorban itu ada hak orang, ada harta orang yang harus kita berikan kepada dia. Jika saya berhutang kepada akhina fillah 5 juta misalnya, saya berkorban sapi dengan harga 8 juta. Dia tahu, sakit enggak hatinya kira-kira? Sakit. Meskipun yang kita lakukan itu kebaikan, tapi ada haknya dia di kita, ada kewajiban yang lebih wajib, yaitu membayar hutang. Apa kata ulama?
Ulama syalaf mengatakan ada 3 hal yang harus disegerakan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, ketika memiliki anak perempuan segera nikahkan. Yang kedua, apabila ada seorang mayit maka segera kuburkan. Dan yang ketiga adalah apabila berhutang maka segera lunaskan. Ditakutkan karena kita sebagai manusia ini kita punya hutang. Dapat duit, besoklah. Biasanya begitu. Sebelum dapat uang, saya harus membayar hutang saya. Pokoknya saya harus bisa membayar hutang saya. Setelah dapat uang, besok-besoklah. Itu manusia. Ada yang begitu ya? Pernah merasakan ya? Saya pernah dulu. Ini pengalaman pribadi. Saya berhutang 20.000 bensin. Dapat 50.000. Sebelum dapat itu 50.000, besok saya harus bayar nih hutang untuk bensin ini 20.000. Setelah dapat 5.000, dipakai juga untuk kehidupan atau kesejahteraan yang lain. Lama baru kita bayar. Ini kadang-kadang manusia begitu. Makanya sering saya bilang, tidak serta-merta orang yang menyampaikan ceramah itu lebih dulu melakukan, tapi kita berusaha untuk melakukan apa yang harus kita sampaikan. Karena di dalam kehidupan ini kita diselimuti oleh nafsu dan keinginan yang sangat luar biasa. Semoga kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Intinya, kalau masih ada hutang, jangan berkorban. Selesaikan hutang supaya tidak menjadi fitnah. Karena di dalam hartamu ada hak-hak mereka yang engkau bawa. Jadi jangan berkorban selama masih banyak hutang. Itu intinya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan saja ya. Kenapa kali ini saya segera cukupkan, karena ada acara setelah ini kebetulan mendadak. Tadi malam saya ditelepon mendadak. Kebetulan saya pikir-pikir setelah subuh kayaknya bisa saya isi beberapa menit walaupun tidak sampai 1 jam. Setelah itu baru saya pergi ke acara selanjutnya. Kebetulan akhina fillah mengatakan ustadznya tidak bisa datang, bisa nggak Pak Ustadz gantikan? Insyaallah bisa. Tapi mendadak betul, padahal pagi ini ada acara gitu. Tapi karena dikatakan ustadznya tidak bisa datang, saya usahakan datang pagi ini. Tapi tidak bisa berlama-lama karena ada acara setelah ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ketika saya menyampaikan, karena ketika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan ketika ada kata-kata yang mungkin bisa menjadi taufik hidayah kepada kita semua, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.